Manusia telah mengetahui tentang keberadaan daratan yang luas dan buas di selatan ini. Sejak pertama kali mengarungi lautan dengan kapal, karena hanya desa Mersilah yang memisahkan Sotorios dari peradaban kuno dan kota-kota agung di Essos dan Westeros. Bangsa Giscari mendirikan pos-pos di pantai utaranya pada masa Kekaisaran Lama. Mereka membangun kota bertembok Zametar di muara Sungai Zamoyos, dan mendirikan koloni hukuman yang suram, yaitu Garros, di kawasan Wyvern Point. Di sana para petualang Kartin mencoba peruntungannya dengan cara mencari emas, permata, dan gading di sepanjang pesisir timur Sotorios. Penduduk Summer Island melakukan hal serupa di barat. The Valyrian Freehold pernah 3 kali mendirikan koloni di Basilis Point. Yang pertama dihancurkan oleh Brindleman, yang kedua musnah karena wabah, dan yang ketiga ditinggalkan ketika para Dragonlord merebut Zametar dalam Perang Giscari keempat. Namun kita tidak bisa mengaku bahwa kita mengenal Sotorios dengan baik. Bagian dalamnya tetap menjadi misteri bagi kita, tertutup oleh hutan lebat tak tertembus, tempat kota-kota kuno penuh dengan arwah, terbaring dalam reruntuhan kota di tepi sungai-sungai besar yang malas mengalir. Hanya beberapa hari pelayaran ke selatan Basilis Point, bahkan bentuk garis pantainya pun masih belum diketahui. Mungkin penduduk Summer Island pernah menjelajahi dan memetakannya, tetapi mereka sangat merahasiakan peta-peta mereka dan enggan membaginya. Koloni yang didirikan di sana selalu layu dan musnah. Hanya Zametar yang bertahan lebih dari 1 generasi, dan kini bahkan kota besar itu telah menjadi reruntuhan berhantu yang perlahan ditelan kembali oleh hutan. Para budak, pedagang, dan pemburu harta telah berkunjung ke Sotorios selama berabad-abad. Tetapi hanya yang paling nekatlah yang pernah berani pergi jauh dari pos dan pemukiman pesisir untuk menyelidiki misteri kedalaman benua yang luas ini. Mereka yang mencoba lebih sering tidak pernah kembali dari lautan hijau itu. Kita bahkan tidak tahu ukuran sebenarnya benua Sotorios. Peta Kartin dahulu menggambarkannya sebagai pulau yang ukurannya 2 kali lebih besar dari Great Morak. Tetapi kapal-kapal dagang mereka yang berlayar semakin jauh menyusuri pesisir timur tak pernah menemukan ujungnya. Bangsa Giscari yang mendirikan Zametar dan Goros percaya bahwa Sotorios sebesar Westeros. Genera Belairis pernah mencoba menerbangkan naganya, yaitu naga Terax, dan mereka terbang lebih jauh ke selatan daripada siapapun. Mereka mencari laut mendidih dan sungai beruap yang melegenda. Namun naasnya yang mereka temukan hanyalah hutan belantara tanpa akhir, gurun, dan pegunungan. Ia lalu kembali ke Freehold setelah 3 tahun, untuk menyatakan bahwa benua Sotorios sebesar Essos. Itu merupakan sebuah daratan tanpa akhir, katanya. Mau berapapun ukuran sesungguhnya, benua selatan ini adalah tempat yang tidak sehat. Udaranya penuh hawa busuk dan miasma. Kita sudah melihat bagaimana nasib Nymeria ketika mencoba menempatkan bangsanya di sana. Blood Boils, Green Fever, Sweetroot, Brown Spade, Red Death, Grayscale, Brown Leg, Wormbone, Sailor's Bane, Push Eye, dan Yellow Gum hanyalah beberapa penyakit yang ada di sana. Banyak di antara penyakit-penyakit itu begitu mematikan, hingga dapat memusnahkan seluruh pemukiman. Kajian Arkmeister Ebros terhadap catatan para pelancong selama berabad-abad menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang Westeros yang mengunjungi Sotorios akan tertular 1 atau lebih dari penyakit ini, dan hampir setengahnya akan mati. Bukan hanya penyakit yang mengancam mereka semua yang ingin mengenal daratan hijau basah ini. Buaya raksasa mengintai di bawah permukaan sungai Zamoyos, yang diketahui mampu dengan mudah membalikan perahu, menyerang dari bawah untuk melahap para penumpang yang terjatuh ke air. Sungai lain dipenuhi kawanan ikan karnivora yang mampu melucuti daging dari tulang manusia hanya dalam hitungan menit. Ada lalat penyengat, ular berbisa, tawon, dan cacing yang menanam telur di bawah kulit kuda, babi, dan bahkan manusia. Basilis besar dan kecil banyak ditemukan di Basilis Point. Beberapa di antaranya bahkan berukuran 2 kali lebih besar dari seekor singa. Di hutan selatan Yen, konon ada kera yang jauh lebih besar dari raksasa terbesar,
begitu kuat hingga mampu membunuh gajah hanya dengan satu pukulan. Lebih ke selatan terdapat wilayah yang dikenal sebagai Green Hell, tempat makhluk yang bahkan lebih menakutkan konon hidup. Di sana, jika kisah-kisah tersebut dapat dipercaya, ada gua-gua yang dipenuhi oleh kelelawar vampir putih pucat, yang dapat mengisap darah manusia sampai habis dalam hitungan menit. Kadal bertato memburu di hutan, mengejar mangsanya dan mencabik-cabik mereka dengan cakar melengkungnya yang panjang, dan kaki belakangnya yang sangat kuat. Ular sepanjang 50 kaki merayap di semak, dan laba-laba berbintik menenun jaring mereka di antara pepohonan raksasa. Yang paling mengerikan dari semuanya adalah para wyvern, penguasa langit selatan dengan sayap kulit besar, paruh kejam, dan nafsu makan tak terpuaskan. Kerabat dekat naga ini tidak dapat menyemburkan api, tetapi mereka melampaui naga dalam hal keganasan, dan menandingi mereka dalam segala hal kecuali ukuran. Brindle wyvern, dengan sisik hijau giok dan putih khas mereka, dapat tumbuh hingga 30 kaki panjangnya. Swarm wyvern bahkan bisa jauh lebih besar lagi, meski lamban dan jarang terbang jauh dari sarangnya. Brown bellies, yang tak lebih besar dari monyet, bahkan lebih berbahaya dari kerabat mereka yang lebih besar, karena mereka berburu dalam kawanan yang bisa mencapai 100 ekor atau lebih. Namun yang paling ditakuti adalah Shadowwing, monster nokturnal dengan sisik dan sayap hitam yang membuatnya nyaris tak terlihat. Ia sering terlihat meluncur dari kegelapan untuk mencabik-cabik mangsanya. Tak mengherankan, Sotorios jarang berpenduduk jika dibandingkan dengan Westeros atau Essos. 20 lebih kota dagang kecil bertahan di pesisir utara, kota-kota lumpur dan darah. Di sana sangat lembab, pengap, dan penuh nestapa, tempat para petualang, penjahat, orang buangan, dan pelacur dari Free City dan Seven Kingdom datang untuk mengadu nasib. Dalam buku Dragons, Wyrm, and Wyvern karyan Septon Bard, ia berspekulasi bahwa para Blood Mage dari Valeria menggunakan Wyvern sebagai dasar untuk menciptakan naga. Meski para Blood Mage memang dikabarkan melakukan banyak eksperimen dengan dark magic mereka, klaim ini dianggap terlalu mengada-ngada oleh kebanyakan Maester. Di antaranya Maester Vanyon, dalam bukunya yang berjudul Against the Unnatural, memuat bukti bahwa naga telah ada di Westeros bahkan sejak masa paling awal, jauh sebelum Valeria menjadi kekuatan besar. Memang ada kekayaan yang tersembunyi di antara hutan, rawa, dan sungai-sungai muram yang terpanggang matahari di selatan sana. Tetapi untuk setiap orang yang menemukan emas, mutiara, atau rempah yang berharga, ada 100 orang yang hanya menemukan kematian. Para perompak dari Basilisk Isle menjara pemukiman-pemukiman ini, menculik tawanan untuk disekap di Talon dan Isle of Tears, sebelum menjual mereka ke pasar budak di Slavers Bay, atau ke rumah bantal dan taman kesenangan di Lys. Bangsa Sotorios adalah makhluk bertulang besar, berotot masif, berlengan panjang, dahi miring, gigi persegi besar, rahang berat, dan rambut hitam kasar. Hidung mereka lebar dan pesek menyerupai moncong, dan kulit tebal mereka belang-belang coklat dan putih, lebih mirip babi daripada manusia. Perempuan Sotorios tidak dapat melahirkan keturunan dari siapapun kecuali laki-laki sebangsanya. Bila dikawinkan dengan pria Essos atau Westeros, mereka hanya melahirkan janin mati yang sering kali cacat dan mengerikan. Sotoryi yang tinggal paling dekat dengan laut telah belajar berbicara bahasa dagang. Bangsa Giscari menganggap mereka terlalu lamban untuk dijadikan budak yang baik, tetapi mereka adalah petarung yang garang. Semakin ke selatan, sisa-sisa peradaban menghilang, dan Brindlemen menjadi semakin liar dan barbar. Mereka menyembah dewa-dewa kelam dengan ritual-ritual keji. Banyak di antaranya mereka yang kanibal, dan lebih banyak lagi yang ghoul. Bila tidak bisa menyantap daging musuh atau orang asing, mereka memakan mayat sesama. Ada yang mengatakan bahwa dahulu pernah ada ras-ras lain di sana. Bangsa-bangsa terlupakan yang dimusnahkan, dimangsa, atau diusir oleh Brindlemen. Kisah tentang manusia kadal, kota-kota yang hilang, dan penghuni gua buta umum diceritakan. Namun, tidak ada bukti yang mendukung kisah tersebut. Para Maester dan cendekiawan telah lama memikirkan teka-teki terbesar Sotorios,
yaitu kota kuno Yin. Sebuah reruntuhan yang lebih tua dari waktu, terbuat dari batu hitam berminyak, dari balok-balok raksasa begitu berat hingga butuh selusin gajah untuk memindahkannya. Yin telah menjadi tempat sunyi selama ribuan tahun, namun hutan di sekelilingnya hampir tak menyentuhnya. Sebuah kota yang begitu jahat hingga hutan pun enggan memasukinya. Konon kata Nymeria saat melihatnya jika cerita itu benar. Setiap upaya pembangunan ulang atau menetap kembali di Yin selalu berakhir dengan kengerian.